Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tepat pukul 1, setengah 1 ya. Sebetulnya rencananya kami itu saya dengan Bapak Erwin Parengkuan mau IG live itu pukul 2. Tapi namanya Mas Win ya, maunya maju. Oke, aku bilang gitu. Pukul 1 ya, oke. Majuin lagi 12.30 ya. Oke, yang ada mandi cepet-cepet. Tunggu ya, Mas Win yang suruh cepet tapi kok nggak ada. Terus aku bilang, tunggu dulu ya Mas Win, aku tuh udah live Mas Win, tapi kamu belum sending request. Mungkin lupa, aku ada di akunnya Literasi Syahnas ya. Nah, Aldo nih ada nih, Aldo dari Talking nonton. Dok, bilangin sama Pit sama Papi, kayaknya beliau salah akun. Padahal aku udah kasih tahu di Literasi Syahnas. Makasih dok. Nah, oke, sambil nunggu. Tapi aku akan undang aja deh request ke yang ngirim ya. Kayaknya Mas Win juga bingung pakai apa. Tunggu dulu. Ada. Halo Mas Win, mana dia? Meluncur kata Aldo. Dok, Pit kayaknya salah nih. Nah ini dia, jangan hanya join. Nah ini dia. Pak Gun, apa kabar Pak Gun? Terima kasih Pak Gun. Lain waktu Pak Gun ya, yang akan ngobrol sama aku mengenai guru hebat. Terima kasih. Nah, kali ini adalah Mas Erwin Parengkuan, beliau yang menulis buku Understanding People. Seperti yang saya tulis di captionnya adalah tentang bagaimana menjadi ambivert dengan menavigasi. Ada ya, padahal udah diundang. Oke, kayaknya lagi ada kesulitan jaringan. Coba aku akan mengundang lagi. Unable to join. Jadi Anda pernah beli buku ini nggak? Kalau misalnya belum pernah, beli deh. Hai sayang. Hai sayang. Ini Bali apa Jakarta? Apa Kendal? Kendal, Jakarta Kendal. Kendal. Bukan Oh, Kendal Jawa Tengah ya. bukan Kendal Jawa Tengah, Kendal Menteng. Mas Win, ini Iya kakak sayang. saya. Jadi sebelum mulai, Anda yang nonton, teman-teman mesti tahu ini adalah orang yang menyelamatkan hidup saya dari kegilaan. Karena di tahun 2018, orang yang paling dekat sama saya tuh meninggal, namanya Andam. Terus aku biasa, Mas Win itu kan abang yang suka icam, ikut campur aja urusan adiknya. Dia telepon, udah gila belum? Dikit lagi. Yuk ngajar, begitu ya. Sebelumnya kan udah pernah ngajar, tapi akhirnya sesudah Andam meninggal, saya baru intens ngajar di Talking dan saya saksi hidup nih bahwa topik ini Understanding People mulai tahun 2018 until now adalah topik yang banyak dipesan untuk pelatihan. Karena ternyata banyak orang yang berpikir dia tahu dia siapa, tapi sesudah mengikut pelatihan di Talking, dia baru tahu bahwa dia nggak tahu apa-apa. Ayo Mas Win, silakan. Bagaimana Oke, caranya untuk menjadi ambivert? Tapi ini kan ada 4 kepribadian ya. Kuat, gesit, rinci, damai. Secuplik, 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 secuplik. Silakan Mas Win. oke. Saya mau cerita dulu sedikit. Thank you Anas untuk kesempatannya dan terima kasih buat ceritamu. Saya senang sekali bisa ketemu dirimu walaupun secara virtual dan juga teman-teman semua yang sedang nonton kita. Bahwa buku ini berdasarkan, saya mau cerita sejarahnya dulu ya. Buku ini lahir dari observasi. Jadi dulu saya membaca sebuah buku kuning, judulnya Personality Plus. Tunggu, stop. Lu tahu nggak buku kuning tuh apa kalau di pesantren? Apa? Buku kuning Haji. itu buku pegangan, Oh, buku kuncian. Betul nggak? oke. Ya, Disebutnya kitab kuning.
Good. Buku kuning. Ini juga ada tumbler kuning. Isi buah. Enggak dong. Enggak Oh dong. ya, ya, Beda ya. dong, beda. Ya, ya. Jadi buku kuning ini judulnya Personality Plus. Penulisnya namanya Florence Littrong, orang Prancis. Oke. Apa yang disampaikan oleh si Florence Littrong ini disadur dari apa yang ditemukan di zaman Romawi kuno oleh seorang filsuf dan seorang dokter terkenal di zaman itu bernama Hippocrates. Oke. Ini adalah buku pertama yang saya baca, Nas. Jadi saya tuh sangat tidak suka membaca buku, berbeda dengan dirimu. Saya adalah otak kanan, engkau adalah otak kiri. Engkau adalah sangat measured, exact, saya adalah sangat bebas dan kreatif. Walaupun kita hidup dan besar di industri yang sama, entertainment, pada saat itu. Nah, kemudian saya dikasih informasi bahwa buku ini cocok sekali buat lo, Win, gitu ya. Terus saya penasaran. Jadi saya belilah buku ini. Bayangkan orang yang tidak pernah membaca buku. Ibaratnya, membaca Tintin saja saya tidak suka. Karena otak saya adalah main-main dan bermain. Dan tidak bisa diem. Tapi karena diliputi oleh rasa penasaran, ingin tahu, karena teman saya bilang, ini buku lo banget dan cocok buat lo, itu yang memotivasi saya untuk membeli buku ini. Sampailah buku itu di rumah saya. Saya pegang, terus saya mikir, ya udah deh, baca aja. Terus mulai membuat agreement dengan diri sendiri. Karena kan tidak terbiasa membaca buku. Ibaratnya membaca komik saja, Tintin saya yang sudah bergambar, berwarna, saya tidak suka. Jadi saya harus bikin agreement dengan diri saya. Oke, lo mau berapa lama baca buku, Win, tiap hari? Karena saya tahu membaca buku rutin setiap hari 15 sampai 10 sampai 15 menit itu membantu literasi kita dan critical thinking kita. Oke, saya bilang ke diri saya 15 minutes a day. That's it. Udah, mulai baca. Baca. Singkat cerita, akhirnya saya mudeng. Dari buku ini saya mudeng. Saya gini, pantesan ya kalau di rumah ada sesuatu hal yang terjadi di rumah, ibu saya, ayah saya, kakak saya, itu memberikan respons yang berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Jadi saya mulai membayangkan dan wondering, apakah buku yang saya baca itu dari Hippocrates, core-nya, kemudian mengatakan bahwa kepribadian manusia itu berbeda-beda, ada 4. Si kuat adalah representasi si koleris. Si rinci adalah representasi si melankoli. Si gesit adalah representasi si sanguin. Dan si damai adalah representasi si plekmatis. Nah, 4 terminologi sanguin, koleris, melankolis, plekmatis itu kemudian mulai hidup di kepala saya. Jadi setelah saya melakukan observasi, melihat di rumah saya sendiri, kemudian saya melihat di dunia pekerjaan saya. Waktu itu saya sudah bekerja di entertainment juga gitu. Saya mengamati, mengobservasi orang-orang, terus saya mempunyai sebuah kesimpulan di kepala saya. Walaupun kesimpulan ini belum ada datanya. Ini hanya analisa saja. Saya bilang gini ke dalam diri saya, apakah kepribadian manusia itu sama dengan cara mereka berpikir? Apakah cara manusia itu, kepribadian manusia itu sama dengan kepribadian mereka sama dengan cara mereka berkomunikasi? Jadi inilah yang terus terresonansi di dalam kepala saya, Nas. Apa betul kepribadian manusia sama dengan cara mereka berkomunikasi? Yang saya amati di lingkungan saya terdekat, kepribadian yang rinci adalah orang yang kalau berbicara teratur, runut, alfabetikal, cenderung membosankan dan bertele-tele. Orang yang gesit, cara berbicaranya seperti saya, meledak-ledak, bahasa tubuhnya terbuka, kadang-kadang suka loncat-loncat kalau ngomong tidak kontekstual. Saya lihat si damai. Hah, orang-orang yang damai itu kalau ngomong tuh pelan ya, tenang. Muatan-muatan kata-katanya lebih banyak ke feeling. Terus satu lagi, orang yang kuat. Modelnya kalau ngomong pendek-pendek. Terus langsung aja. Deng, deng, deng. Gak mikirin perasaan orang. Si kuat. Kok kamu ketawa? Gue. Oh, merasa ya?
Merasa. Nggak ada maksud loh. Nah, udah dong. Jadi saya makin hari ada dorongan dalam diri saya, Nas, untuk bikin buku, bikin buku, bikin buku, bikin buku. Karena saya tidak berlatar belakang psikologi dan saya adalah practitioner, jadi saya kemudian pada saat akhirnya memutuskan untuk membuat buku ini di tahun 2010, buku ini saya melakukan research. Saya nggak mau dihajar orang-orang, salah Ya. gitu kan. Jadi saya mengumpulkan tim psikolog untuk melakukan research, findings, kami membuat juga FGD, dan kami menyebarkan angket kepada 30 orang. Untuk mengetahui apakah betul pemikiran si Erwin itu kepribadian manusia sama dengan cara mereka berkomunikasi. Hasil dari angket ini ternyata absah, betul. Wow. Jadilah buku ini, dan ternyata buku ini udah mengalami, jadi di buku pertama itu tahun 2010, judulnya berbeda, judulnya Klik, kemudian bikin lagi, judulnya adalah Understanding People, dan buku yang kamu pegang ini adalah buku 2.0. Jadi udah ada 3 jenis buku yang saya buat dengan tajuk yang sama. Nah, buku ini yang sekarang yang akan kita bahas adalah bagaimana setiap orang dituntut ya kata-kata yang tepat, untuk menjadi ambivert. Untuk Ambivert. jadi lentur. Yes, ambivert itu adalah setengah ekstrovert, setengah introvert. Seperti amfibi di 2 alam. Kita harus juga bisa menjadi orang yang ekstrovert, at the same time menjadi orang yang introvert. Kita harus menjadi orang yang rinci secara logika berpikir, runut secara berpikir. Kemudian, di dalam hati kita, kita menjadi si damai, orang yang tenang. Jadi punya peace of mind. Tetapi untuk menjalankan hidup, karena hidup makin menantang di era sekarang, kita perlu drive atau motivasi yang kuat untuk menjadi si kuat. Si kuat itu kan to the point and goal oriented. Tapi dalam berkomunikasi, kita harus jadi si gesit. Orang yang lentur, yang easy going. Nah, 4 hal ini, apa yang disampaikan oleh Hippocrates, sesungguhnya memang ada di dalam diri setiap orang. Kita punya itu. Dan dari hasil findings kami, akhirnya di buku itu adalah yang namanya personality test assessment. Di mana ada 26 pertanyaan, dan 26 pertanyaan ini adalah multiple choice mengacu kepada pilihan A, B, C, D, dan A, B, C, D itu adalah representasi si kuat, si gesit, si rinci, si damai. Jadi pembaca akan mengisi dan mengetahui siapa dirinya. Gitu, Nas. Nah, Mas Win, sesudah mulai dari 2018 sampai sekarang ketika aku membawakan topik pelatihan talking mengenai understanding people, itu cekikikan, tahu nggak Iya. kelasnya? Iya. Kelasnya tuh pecah, cekikikan. Terus emang aku bikin bahwa kelasku itu jadi taman bermain kan? Iya. Terus udah gitu mereka juga kayaknya menikmati banget, malu-malu tapi jadi iya ya aku banget gitu. Nah, dengan 26 pertanyaan yang mewakili 4 varian ini, memang benar sedikit sekali lagi aku ulang ya, sedikit sekali orang yang kolomnya itu 0. Iya, betul. Betul. Walaupun ada. Walaupun ada. Ya. Mayoritas semuanya ada. Ya. Walaupun cuma 1, tapi ada. Ya. Betul. Hanya sedikit yang orang kolomnya dari 4 jumlah dari 26 pertanyaan 0. Sedikit banget, walaupun ada. Nah, Ya. pertanyaanku adalah begini. Bahwa kan udah absah, sah, benar dari hasil kumpulan penelitian para psikolog yang dikumpulin sama Mas Win sebagai CEO-nya Talking dan founder dari Talking, ketika membuat buku ini kan nggak asal jadi, kumpulin di research gitu ya. Dan hasil penelitian itu centang biru gitu ya, verified, centang biru. Nah, pertanyaanku adalah begini, komunikasi itu kan bisa menentukan takdir ya. Betul. Mulut itu sumber penyakit, kalau nggak salah makan, salah ngomong. Ya.
Salah makan kita bolak-balik BAB, tapi ada obatnya mampet, nggak ada masalah. Tapi kalau salah ngomong itu kayak memaku di tembok. Pakunya bisa dicabut, bolongnya tetap ada. Orang Oh, mungkin lupa sama nama kita. Kalau jarang ketemu, jarang manggil. Orang mungkin lupa sama wajah kita karena muka ini kan menua. Tapi setiap orang tidak akan pernah lupa apa rasanya kita mengatakan sesuatu sama dia. Oke. Nah, kalau memang mulut sumber penyakit dan ketika seseorang sudah ya bau-bau tanah lah gitu ya, ikut pelatihan gitu ya, bukan anak-anak muda di bawah 30 tahun, ziliniers misalnya, bukan. Ini udah bau-bau tanah nih gitu loh. Kan artinya udah mengkristal kelakuannya. iya, Bisa jadi berubah kah karakter. untuk jadi ambivert? Oke, ini sama dengan kejadian kan kalau kita ngajar kan Nas, kita nggak cuma ngajar perusahaan yang memang modern ya. Ada BUMN juga, ada kementerian yang kita ajarin gitu. Terus banyak di antara mereka yang sudah menjelang usia pensiun. Pernah Betul. dalam satu kesempatan, seorang bapak yang tinggal tahun depan pensiun, pada saat break makan siang, ia menghampiriku dan kemudian bertanya, bilang gini, ah, saya merasa tidak perlu untuk menjadi ambivert seperti yang tadi Mas Erwin bilang, buat apa? Gitu. Saya merasa hidup saya sudah cukup, diri saya tuh sudah cukup, gitu. Terus saya bilang, itu pilihan Bapak sih Pak, gitu. Tapi Bapak bisa melihat nggak dari perspektif yang berbeda? Ketika Bapak bertahan dengan apa yang Bapak punya, dan kemudian Bapak melihat ada alternatif yang saya sampaikan dalam materi saya untuk menjadi ambivert, mana yang menurut Bapak ujungnya lebih menyenangkan? You stay with your own personality and characteristic, or you become an ambivert person. Terus dia mikir, gue diem aja, sambil makan gitu kan. Saya diem aja, terus dia mikir, kayaknya jadi ambivert ya Mas Erwin. Yes Pak. Nah, di antara buku-buku yang saya tulis, nah saya kan udah menulis 13 buku ya. Dan buku ini, buku dengan judul Understanding People adalah buku yang paling cepat nasional bestsellernya. Terus saya mikir, kenapa ya? Mau buku yang pertama, mau buku yang kedua gitu. Kalau buku yang pertama sekali, Gitu ya. iya. Kalau buku yang pertama sekali, judul yang pertama itu judulnya Klik, itu tidak laku di pasaran karena memang saya publishing house-nya berbeda. Bukan publishing house yang menjadi penerbit dari buku-buku yang saya tulis. Nah, itu tidak berhasil dan juga publishing house-nya sudah tutup. Mereka tidak bisa melawan raksasa perusahaan penerbit ini gitu. Nah, yang kedua dan yang ketiga yang Understanding People 2.0 yang sekarang ini juga sama, national bestsellernya cepat sekali. Terus apa yang dapat saya maknai? Oh, ternyata semua orang itu sangat senang bicara tentang dirinya. Itu kuncinya. Jadi kalau kita kaitkan antara kepribadian atau karakteristik dan seni berbicara, tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak suka diperhatiin. Tapi nggak semua orang punya perspektif seperti itu. Kenapa? Karena ada ego yang besar dalam diri setiap orang. Kayak, saya pengen didengerin. Saya adalah ayah, saya adalah pemimpin perusahaan, saya adalah orang yang dihargai di lingkungan saya. Setiap saya mau bicara, saya merasa itu penting dan saya mau didengerin. Tetapi akan berbeda perspektifnya kalau kita melihat dari kacamata lawan bicara. Ada manfaatnya buat gue apa enggak ya? Lu ngomong ini, lu ngomong mulu. Ngomong mulu. Manfaatnya buat gue apa ya? Nah itu kadang-kadang refleksi itu tidak ada dalam diri setiap orang. Karena ada ego yang besar juga dalam diri kita gitu. Sedangkan seni komunikasi itu adalah sebuah seni yang tidak melihat dari satu kacamata diri sendiri saja, tapi melihat dari perspektif yang lebih besar. Bagaimana seseorang dapat membangun relasi yang baik dan juga menjadi ambivert. Lagi, Ya, kan kita kan kamu bersahabat, aku berteman dengan Riza Putranto, si ya, Dokter Riza. yes. Waktu ulang tahunnya Talking, aku ngejedok tuh, duduk
dengan manis belajar ketika ia menceritakan mengenai elastisitas atau neoplastisitas Plasticity. otak gitu Yes. ya. Ya. Ada yang elastis, ada yang enggak. Orang yang elastis itu kayak karet, ditarik, dilepas, dia balik lagi ke bentuk semula. Maka otak yang seperti itu, dia senang dengan perubahan walaupun udah uzur bau tanah, tetapi dia tahu bahwa sesuatu yang membawa perubahan menarik buat dia. Ada yang nggak elastis, kayak balon diisi air, airnya dikeluarin, maka karet balon ini nggak balik ke bentuk semula. Jadi ngedoyot gitu ya. Ngedoyot. Enak banget, udah lama gue nggak ngomong ngedoyot. Nah, ngedoyot kayak ibu-ibu abis nyusuin gitu ya, ngedoyot ASI. Nah, jadi Menjuntai. Ngebleweh. Udah jadi terusin. Oke, Serius dong. terusin. Nah, itu adalah otak yang gak suka. Emang kenapa sih? Kayak Bapak tadi awalnya. Emang kenapa mesti berubah begini aja? Udah oke, dikit lagi saya pensiun. Saya nggak mau berubah karena gaji juga nggak naik-naik. Little to me salary no up. Nah, jadi otomatis dia tidak ada eager dan Ya. tidak ke-trigger untuk berubah menjadi versi terbaik dirinya di setiap hari. Mas Win, dengan persahabatanmu dengan Dr. Riza yang mempelajari tentang gelombang otak, dan aku juga mengikuti akun IG-nya, dan kita banyak belajar gitu ya dari penelitian-penelitiannya. Apa ya yang membuat, apa ya yang harus kita dorong nih dari dalam nih, supaya, ya kan Mas Win tahu, kakakku kan meninggal mendadak kemarin ya. Lu jangan berpikir umur jadi panjang gitu loh. Bisa jadi besok lu nggak bangun. Nah, mumpung nih masih dikasih hidup, intinya gitu, walaupun kita nggak nakut-nakutin orang akan meninggal cepat gitu ya. Tapi mumpung dikasih hidup, dikasih bangun, berubah deh kalau memang ternyata itu baik. Apa yang Mas Win pelajari setelah sekian puluh tahun megang sebuah sekolah yaitu Talking, gimana nyiptain drive gitu loh dari dalam untuk jadi orang baik tuh gimana? Intinya, yang saya pelajari juga, Nas, tidak semua orang mau berubah. Nah, Kenapa? Karena berubah itu tidak nyaman. betul. Otak yang disampaikan oleh Dr. Riza mengatakan bahwa, ini apa yang beliau sampaikan ya, bahwa otak kita tuh mempunyai resistensi. Si neuroplasticity ini yang tadi kamu sebutin, itu adalah gelombang atau alur atau jalur baru yang ada di otak yang akan muncul dengan kebiasaan baru. Otak kita memang tidak bisa menilai mana yang faktual, mana yang imajinasi. Akan tetapi setiap orang bisa berubah kalau mau. Nah, Betul. kenyataannya nggak semua orang mau berubah. Kenapa? Karena selain itu tidak menimbulkan rasa nyaman, Nas. Ya. Yang kedua, yang berat lagi ya, itu menyakitkan. Oh, Berubah really? itu, Menyakitkan? oh ya, menurutku berubah itu menyakitkan. Misalnya gini ya, contoh kepribadian. Saya adalah si gesit. Ya. Saya memang si gesit. Saya adalah orangnya ekspresif apa adanya. What you see is what you get. Iya. Gitu. Saya kalau ngomong nggak pernah dipikirin, nggak pakai logika soalnya. Iya. Yang saya omongin berdasarkan perasaan saya. Iya. Tiba-tiba ada orang lain yang tersakiti. Iya. Terus kemudian orang itu adalah orang yang saya respect. Iya. Oke? Terus Oke. dia bilang gini, Nas, kalau kamu ngetik-ngetik di WhatsApp, aku nggak bisa baca loh. Iya. Jadi mendingan langsung aja. Enggak, Saya ngeliat, aku mau ngasih tahu yang selanjutnya. Udah ngomong aja terus, jangan oh, iya, oke. diganggu. Iya. Enggak, aku nggak ganggu. Aku takutnya kamu expect me Ya. to respond to you. Enggak. But I couldn't see it. Anyway, jadi ketika misalnya ada orang yang saya kagumi mengatakan itu kepada saya baru akan menghargainya. Saya menerima kritik orang itu terhadap mulut saya, tapi setelah itu, apakah saya mau berubah? Karena kan tadi, Belum tentu. betul, yang kamu bilang kan, berubah itu menyakitkan. Yes, ini adalah contoh konkretnya.
Setelah kejadian itu, saya kalau ketemu orang itu, saya akan lebih banyak menahan diri supaya beliau tidak tersinggung. Nggak mau Tetapi hal kejadian ini, ngulang. betul, tetapi kejadian ini tidak serta-merta merubah saya. Bahwa saya dengan orang-orang lain yang saya jumpai, saya akan tetap menghargai mereka. Belum tentu. Makanya secara statistik, kenapa orang sukses itu cuma sedikit? Kenapa banyak orang yang selalu mudah terpengaruh oleh tren? Betul. Kenapa? Karena kita tahu kebanyakan orang, majority people di dunia ini, mungkin 80% mereka adalah base-nya adalah feeling. Base yang feeling ini, either mereka adalah si damai, yang tenang, anti konfrontasi, atau si gesit yang modelnya kayak saya dulu. Nah, jadi pengaruh produk memengaruhi manusia. Kan apa yang dijual dari sebuah produk? Yang dijual adalah attachment-nya, feeling-nya yang dijual. Kan nggak ngomongin logika. Tapi orang-orang yang pakai otak kiri sepertimu, gitu, adalah orang-orang yang runut dan selalu menggunakan logika berpikirnya. Penting nggak buat gue beli barang ini? Nggak penting. Nah, kembali lagi kepada setiap orang secara statistik bahwa mediocre itu memang banyak banget dan secara ekonomi adalah piramida yang paling atas yang paling tajir, yang kaya makin kaya, memang betul. Karena apa? Mereka mengatur dengan logika berpikir mereka gitu. Nah, sekarang gimana caranya saya, Erwin, saya harus berubah menjadi ambivert. Saya si gesit. Apa yang saya lakukan? Oh, ketika saya membuat talking, saya nggak punya landasan berpikir atau teori yang sangat banyak. Semuanya itu adalah yang ada di lapangan sebagai seorang MC, sebagai seorang presenter, sebagai seorang penyiar radio. Saya mengerti cara membawakan sebuah program dengan mudah, karena saya adalah si gesit yang mudah menjadi pusat perhatian orang dan suka menjadi pusat perhatian orang. Tapi ketika saya terjun menjadi seorang fasilitator dan memimpin bisnis, terutama ketika di dalam kelas, saya tergopoh-gopoh. Kenapa? Karena saya tidak punya landasan berpikir atau sistematis dalam berpikir dan berhasil menaklukkan lawan bicara dari pertanyaan mereka dengan fakta-fakta yang saya punya. Jadi, saya tidak bisa berargumentasi dengan mereka. Kenapa? Saya menyarankan mereka untuk menggunakan bahasa tubuh yang terbuka, terus begitu ditanya sama orang-orang yang logik di dalam kelas, apa alasannya? Adakah data yang menunjukkan tentang bahasa tubuh yang terbuka itu secara neuroscientist akan membuat ABCD. Nah, saya nggak bisa jawab. Jadi saya kemudian tergopoh-gopoh, Nas. Karena apa? Ada sesuatu yang sudah saya buat dan saya harus mempertanggungjawabkan itu. Apa yang saya lakukan dari situ? Ya menderita. Belajar, baca buku, research lagi, cari tahu lagi. Kalau ditanya sekarang, apakah Erwin menjadi orang yang ambivert? Ya, saya sudah menjadi orang yang ambivert. Saya kemudian sekarang dari gesit, saya menjadi rinci. Tapi tidak menghilangkan kegesitan saya dalam berkomunikasi. Saya sekarang lagi belajar menjadi orang yang damai. Ternyata juga tidak mudah. Karena apa? Saya penuh ekspektasi, saya orang yang nggak sabaran, saya kesel sama sesuatu yang lama, saya nggak suka, karena saya mikir, kenapa semua orang nggak bisa berpikir seperti gue? Kenapa setiap orang kalau mikirnya lama, responsnya lama? Itu tuh saya gemes banget. Jadi saya pun sekarang lagi belajar menjadi si damai. Apakah sudah berhasil? Sedikit berhasil. Tapi setidaknya itu membuat saya menjadi lebih tenang, Nas. Oke. Mas Win, ini aku catat nih ya. Semua tulisan ilmumu aku catat nih, Mas Win. Jadi, long story short adalah kalau misalnya kita itu mau berubah ketika hidup kita kepepet dulu dong. Karena Bisa. kalau nggak kepepet, tidak keluar kreativitas kita untuk melakukan perubahan itu. Kreativitas dan drive. Kreativitas dan drive. Dan dorongan, motivasi ya. Itu yang pertanyaan kamu yang kedua tadi kan. Bagaimana bisa menimbulkan motivasi supaya orang berubah. Jadi sebenarnya kalau aku potong dikit ya, Nas ya, sebelum kamu terusin ya. Boleh. Aku potong dikit. Sebenarnya gini, ini menurut pemikiranku ya. Ada dua hal yang membuat seseorang itu berubah. Pertama, karena dia kepepet. Dia kepentok tembok, dia udah digebukin orang, baru dia sadar dia tuh nyebelin. Betul. Dia kepentok oleh realita.
Betul. Kita nggak ngomongin orang yang denial ya. Ya, Kita ya, ngomong ya. orang yang fully aware, Iya. yang in control sama hidupnya. Terus dia kepentok dong. Nggak enak dong kepentok tembok, palanya bocor, jadi kapok. Jadi besok dia nggak mau kepentok tembok lagi. Itu ada orang yang model kayak gitu. Iya, iya. Tapi ada orang yang kedua, yaitu yang modelnya adalah sadar sendiri. Itu ada Sadar pengaruh sendiri. umur nggak? Nggak juga. Nggak ada. Nggak ada hubungannya, nggak ada korelasi antara umur dan maturity. Nggak ada sih menurutku, Nas. Kesadaran itu bisa datang dari dalam diri ketika dia, tau nggak apa? Jujur sama dirinya. Betul. Nggak ada urusan sama umur. Nggak ada. Makanya yang udah tua nggak mau berubah itu banyak terjadi. Iya. Yang Kan tua pemimpin-pemimpin, akhirnya tidak pemimpin-pemimpin, gracefully dan iya, nyebelin ternyata banyak terjadi. iya. Itu yang penting. Kan pemimpin-pemimpin di dunia ini yang sekarang bikin kacau kan yang tua-tua semua. Iya, Loh, betul. right? Betul. Betul. Iya. Kepepet udah sadar sendiri, pengalaman mungkin nggak membuat orang menjadi ambivert. Bisa kalau dia mau berubah. Cuma kan we are resistance to change. Karena itu menolak itu nggak enak, nggak nyaman, menolak berubah itu menyakitkan. Hmm. Hmm. Kalau 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 aku ya Nas, aku lebih senang dikritik sih daripada dipuji. Gue udah, aduh, kalau orang muji juga belum tentu mujinya bener apa enggak gitu loh. Betul, betul. Dan tahu Sincere banget. apa enggak? Terus memuji itu juga membuat kita menjadi lupa diri. Itu betul, I'm looking for feedback. I'm looking for someone that can criticizing me. betul. Instead praise me and muji-muji yang wah lu tuh hebat apa ya, terus apa ini ada maunya nih kayaknya nih gitu. Iya, betul, betul. Betul, Mas Win. Betul. Nah, kemudian aku mau nanya lagi begini. Aku mau izin membaca ya. Membaca di salah satu buku ini. Kita udah setengah jam lewat nih, Mas Win. Dan kayaknya memang udah orang yang mulai tertarik ya. Anda kalau mau ikut pelatihan itu bisa mau perusahaannya atau kalau perusahaannya ya langsung aja ya. Aku nggak tahu caranya dan kami juga lagi nggak Kan tahu ada login. ada Talk Incorporation kan, ada Instagramnya kan, ya udah Iya, langsung aja DM aja ke message. sana. Iya. DM aja ke sana gitu Gampang ya. gampang gampang. Kalau misalnya Anda personal atau perusahaan, kayaknya menarik karena ini soal personality development kan, gitu loh. Iya. Bisa jadi mungkin tidak langsung impact kepada pekerjaan Anda di kantor, akan tetapi bisa mempengaruhi loh hubungan percintaan Anda, keluarga, bahkan kehidupan yang lebih besar. Buku ini bahkan ya, waktu di kelas, bukan buku, ilmu ini ketika di kelas, karena memang basicnya saya banyak belajar tentang parenting, akhirnya banyak orang tua yang nanyanya arahnya ke sana, memperbaiki hubungan dengan anaknya. Karena mereka jadi berdasarkan angket yang 26 pertanyaan, terus mereka tahu mereka apa yang mana, kemudian akhirnya mereka bisa memperkirakan pasangan dan anak-anak mereka apa yang mana, kemudian selama ini ternyata banyak clash itu kenapa, begitu loh. Nah itu akhirnya jadi bahan diskusi. Kemudian aku narik garisnya adalah begini, kita itu di kantor adalah gambaran kita di rumah. Kalau misalnya hubungan kita itu baik dengan orang tua, kalau kita sandwich generation, masih punya orang tua dan mertua, pasti kebanyakan sama bos kita nggak tipe ngejilat. Kalau tipenya tuh anget dan sincere, asli, bukan ada tersembunyinya. Kalau kita hubungannya anget sama anak-anak, itu kan anak-anak beda-beda karakternya ya. Si kakak, si adik, si bontot, si buntut, padahal donaturnya sama. Teman pembuatannya sama, keluar bisa beda-beda. Nanganin mereka juga beda-beda, bukan? Nah, kalau Anda bisa menyelesaikan setiap kasus terhadap buah hati di rumah, pasti kalau Anda punya anak buah, Anda juga dirindukan kedatangannya di kantor.
Tapi kalau misalnya di rumah Anda lah sumber masalah, iya Anda yang jadi sumber masalah. Biasanya di kantor suka dapat kiriman paku, suka dapat kiriman rambut, kena black magic. Karena berantem sama orang si kuat, gampang. Semuanya kebaca di mulutnya dia. Keluar tuh. Karena si kuat itu nggak ada yang disimpan-simpan. Apa yang meluncur di bibir, itu yang ada di kepala dan di hati. Beda sama si Damai atau si Rinci, dia diem dan nahan. Jadi kita nggak bisa tahu sejauh apa kita udah nyakitin dia. Jadi hati-hati jika Anda berantem sama orang yang diem. Anda nggak tahu. Anda sudah merusak atau demotivasi dia sejauh mana. Sehingga mesti hati-hati sekali. Nah, yang aku mau nanyakan, Mas Win, adalah ngomongin, tidak ada kepribadian yang lebih baik dari lainnya. Ini halaman 44 di buku ini. Semua memiliki sisi terang, sunny side, dan sisi gelap, shadow side. Tergantung dari kematangan diri seseorang, cara mereka melihat dirinya, permasalahan yang ada, strategi apa yang harus dilakukan. Kadar ego juga sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Di mana setiap orang berbeda-beda. Dengan mengetahui kedua sisi ini, jadi sisi terang sama sisi gelap tadi, kita juga mengetahui sisi mana yang terlihat ketika kita bereaksi terhadap satu hal, sehingga kita memiliki kemampuan mengenal, menganalisis, dan mengendalikan. Jadi teman-temanku semuanya yang nonton Literasi Syahnas, khusus kami dengan Payung Talking, sekolah komunikasi yang ada di Kendal Menteng, tempat Anda mungkin akan pergi untuk melakukan perbaikan diri di sana ya. Saya mau mengatakannya begini, kalaulah Allah, dikit lagi gue kayak Mama Dedeh nih. Kalaulah Allah menciptakan manusia dari tanah, Anda itu ngomong sunny side sama shadow side ya tadi ya. Anda tuh emosinya kudu stabil. Kalau Anda nggak stabil, mungkin Anda diambilnya dari tanah sengketa sama Tuhan. Jadi kudu stabil, jadi orang kudu tenang gitu loh. Sehingga makin tua makin tenang. Jangan jadi sumber penyakit mulutnya. Sekali lagi, bahaya loh. Ini bahaya. Bahkan rezeki bisa ketutup. Sepinter apapun Anda, pintu rezeki itu ketutup gara-gara ini nih. Karena bibir, mulut, itu kayak ceret teko. Kalau dalamnya kopi, yang keluarnya juga kopi nih. Kalau dalamnya air, bening, keluarnya juga jernih nih di sini. Pertanyaanku Mas Win, gimana ya kadar ego mengendalikannya ya? Mungkin mulut bisa dikunci, tapi mata suka nggak bisa. Mata tuh kan jendela hati dan jiwa ya. Gua mah mata suka gampang kebaca, mana yang pengen gue sikat, mana yang gue seneng sama dia. Gitu. Silakan Mas Win. Oke, jadi gini Nas, kenapa sih buku ini lahir dan kemudian menjadi kompas kali ya buat para pembaca? Pertama, tujuan dari buku ini, saya pengen bilang bahwa kemampuan komunikasi itu adalah pintu kesuksesan untuk hidup. Dalam membangun relasi, juga dalam peningkatan karir. Kita hidup di era digital, bahkan disruptif digital saat ini. Yang memang udah chaotic bisa dibilang. Banyaknya informasi, banyaknya suara di kepala kita, kadang-kadang kita tidak menemukan clarity gitu ya. Betul. Jadi tujuan dari buku ini, pertama, agar orang dapat memahami dirinya. Mengenal 4 tipe kepribadiannya, dengan strong point sunny side apa, dan juga shadow side-nya apa. Begitu kita sudah memahami diri kita lebih baik, kemudian kita bisa melihat, oh, ada orang-orang yang berbeda dengan saya, yang tadi kamu bilang. Perseteruan antara si kuat dengan si damai dan si rinci yang lebih introvert. Si kuat adalah lebih extrovert thinking. Si rinci adalah extrovert introvert thinking. Si damai adalah introvert feeling.
Jadi berbeda, berbeda. Jadi ada orang yang beda sama gue. Jadi kalau saya ingin memotivasi tim saya di kantor, saya harus tahu dulu mereka itu kombinasi dominasi dari kepribadian seperti apa. Bahwa kita itu biasanya punya dua yang lebih dominan. Misalnya, saya adalah si gesit, awalnya ya, saya adalah si gesit dan si damai. Jadi saya sangat tergantung kepada mood. Saya ada di kubu ekstrovert, si gesit karena si gesit itu adalah ekstrovert, si damai itu adalah introvert. Tapi core-nya adalah feeling. Jadi saya tergantung sama mood hari ini. Saat ini yang berbeda-beda, berubah-ubah. Ketika saya tahu bahwa ada orang yang lebih logik, introvert thinking, misalnya si rinci, saya harus dapat mengomunikasikan apa yang sesuai dengan otak atau brain otak mereka bekerja. Mereka suka segala sesuatu yang berhubungan dengan fakta. Mereka suka sesuatu informasi yang runut, bukan yang berdasarkan feeling saja. Artinya, saya pun kemudian harus menjadi orang yang ambivert. Makanya di buku ini, saya tulis cara menjadi ambivert dengan menavigasi 4 tipe kepribadian. Ya. Ketika kita sudah menjadi ambivert, itu seperti tombol-tombol yang mudah saya pencet. Saya ketemu si A misalnya. Saya ketemu, misalnya namanya Anton gitu. Saya ketemu Anton. Dari cara dia jalan pertama kali, bagaimana dia berbicara, dari pertama kali dia melakukan eye contact dengan saya, penampilannya, cara duduknya, kalimat apa yang pertama kali dia ucapkan, saya bisa sense. Ini adalah si introvert thinking. Si rinci. Kedua pada saat dia mulai berbicara, banyak sekali menggunakan perasaannya. Dia juga adalah campuran antara si rinci dan si damai. Tapi mana yang lebih besar ya? Di antara rinci dan damai ini? Lebih banyak ternyata damainya. Jadi saya pun untuk bisa memengaruhi si Anton ini, saya harus berbicara dari kacamata dirinya. Tapi kalau saya tidak menjadi orang yang ambivert, pertama, saya tidak tahu dia itu kepribadiannya apa. Kedua, saya punya ego yang besar sebagai pemimpin, saya pengen didengerin. Lu sini duduk, lu dengerin omongan gua. Emang lo tuh kampret. Emang lo tuh jelek. Emang lo tuh nyebelin, gua enek liat muka lo. Kalau saya hanya memikirkan apa yang ada di dalam perasaan saya dan ego saya sebagai pemimpin di kantor, saya menjadi pemimpin yang menyebalkan. Dan saya tidak sadar itu, Nas. Karena apa? Ego yang besar selalu menempel dalam tubuh saya. Saya merasa omongan saya paling hebat. Si benar sendiri yang tinggal belok kanan udah masuk surga. Betul, gitu. Saya merasa semua yang saya omongin itu benar dan paling benar. Jadi saya tidak akan mendengarkan input dari orang lain. Lah, pengalaman hidup seseorang akan berbeda-beda, best practice seseorang akan berbeda-beda, wisdom orang akan berbeda-beda. Betul. Jadi saya harus open-minded dan menurunkan ego itu pergumulan another homework yang luar biasa. Padahal harusnya setiap orang itu kalau ingin bertumbuh harus jadi orang yang selfless. Jadi tidak memikirkan keakuannya lagi. Jadi ingin belajar aja. Karena kita ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik, ingin punya purpose yang lebih jelas, ingin membuat orang lain bahagia, dan segala macam gitu ya. Ingin membuat dunia ini menjadi lebih tenang dari hiruk pikuk yang menyebalkan saat ini gitu. Jadi kemampuan kita dalam mengenal diri kita, tahu sunny side kita, shadow side kita apa yang ada di dalam buku ini, kemudian tahu ada orang yang berbeda-beda, dan tahu bahwa ada tujuan mulia yang membuat kita lahir di dunia ini, itu apa sih mission kita sebenarnya? Mau ngapain gitu? Mas Win udah ngomong ke sana karena ini masalah kebijakan soal usia sama tempat tinggalmu, dan ketika kamu beruntung ketemu sama orang-orang yang narik kamu ke arah spiritual yang lebih baik, Mas. Ternyata ya, Nas, ternyata selain tempat ya, udah pindah di tempat di luar Jakarta gitu, di Bali, di Ubud, saya juga menarik
lingkungan saya yang saya mau tanpa saya minta. Secara tidak langsung, kita pun kan ada energy level yang beda-beda gitu ya. Di satu sisi kita juga nyambung untuk bagian-bagian tertentu, di satu sisi kita nyambung dengan orang lain di bagian-bagian tertentu juga. Nah, ketika saya kemudian pindah udah dari tahun lalu, terus kemudian punya network-network yang baru gitu, terus ada di hadapan saya orang-orang baru, secara intuitif, kemudian hati saya akan bilang, gue nyambung sama orang ini, gue nggak nyambung sama orang ini. Nah, sekarang di level ini, Nas, di kesempatan saya yang ketiga kali muncul, ini adalah kesempatan terakhir ya, yang akan saya jalankan sampai saya menutup mata. Saya tahu bahwa ada mission, ada purpose yang harus saya tetap jalanin. Dan beban itu bisa dibilang ya tidak ringan. Tapi kan sekarang saya tidak mikul sendiri kayak dulu. Kayak dulu awal memulai karir kan mikul sendiri. Sekarang kan ada tim kantor, ada support system, ada teman-teman yang secara spiritual juga memberikan banyak sekali input-input kepada saya. Tinggal saya mau ngambil atau mau jalanin atau enggak gitu. Betul, betul. Mas Win, ada yang mau dilanjutin nggak tadi kalimatnya? Bahwa Jadi, kita itu mesti tahu intinya adalah kenapa kita diciptakan dan kenapa kita ada jadi manusia. Tadi titiknya iya, di sini. iya. Karena gini loh, nggak ada satupun di antara kita yang pengen lahir di dunia ini kok. Hmm. Nggak ada. Siapa yang mau? Siapa yang minta juga nggak ada gitu. Tapi begitu kita ada di sini, apa misi yang mau kita jalanin? Pekerjaan kita, kehidupan yang kita mau jalanin, apakah kita akan menghidupkan hal-hal yang berhubungan dengan shadow side kita, jadi bitter, jadi nyebelin, atau kita mau lihat dari sisi terang, sunny side kita. Nah, itu kan pilihan ya, hidup ini penuh dengan banyak pilihan. Tetapi ketika otak kita terlalu bising, melihat keluar lebih banyak, bukan mungkin, sudah saatnya melihat ke dalam diri lebih banyak. Untuk cari tahu celah-celah mana, area mana yang perlu diimprove. Entah komunikasinya kali sama orang-orang. Berarti belajar dong cara berkomunikasi yang benar. Karena problem hidup itu yang membuat seseorang happy atau tidak happy adalah ketika mereka mempunyai communication skills yang baik. Betul, setuju. Jadi Orang yang tidak punya communication skills, seperti contoh-contoh yang tadi kamu sampaikan, akan menjadi orang yang menyebalkan. Atau kontrarinya bukan menyebalkan, tapi diem aja dokem. Jadi gue gak tahu isi kepala orang itu. Kamu gimana pendapat kamu tentang film itu? Bagus mas. Ada lagi? Ya bagus aja. Atau anak-anak zaman sekarang? Oke. Jadi ini isi kepalanya apa sih? Jadi masalah hidup itu muncul ketika kita menjadi public enemy. Dan public enemy itu adalah apa? Lu nggak bisa berkomunikasi sama orang. You are not respecting them as a human being. Gila. Maksudnya, saya tuh diajarin sama orang tua saya yang udah meninggal lama ya Nas, untuk menginjak bumi dan menghargai semua orang itu sama. Nggak ada bedanya. Saya ngajarin direktur AP lah, AP. Kalau dulu ngelihat menteri kayaknya hebat banget gitu ya. Waduh, gila. Tapi kalau sekarang, gila manusia juga sama kayak gue. Lo jago di bagian lo, gue juga ahli di bagian gue. Gitu. Jadi saya melihat orang, maksudnya kita harus melihat orang tuh sebagai manusia gitu. equal. Ya, karena itu filosofi yang paling mendasar gitu kan. We respect people as a human being gitu. Bukan karena melihat mereka hebat dengan jabatan, akhirnya kita menjadi penjilat gitu. Nah, itu kan pilihan ya. Betul. Nah, jadi ini dari hasil catatannya nih, hasil catatan yang tadi, bahwa aku tuh pencatat soalnya. Iya, aku tahu. Aku senang mencatat apapun yang tertangkap di sensor aku. Nah, jadi yang mau disampaikan adalah tadi Mas Erwin Parengkuan, teman-teman yang baru bergabung adalah mengatakan bahwa kita mesti punya drive atau mendorong diri kita untuk try to put your shoes di orang yang kita ingin kerjasama, tapi dalam konteks komunikasi. Nah, kenapa gini? Aku mencoba untuk menjelaskannya kepada Anda semua dengan cara main analogi. Kalau misalnya ada daun pintu nih, ada daun pintu, Anda dari luar mau masuk ke dalam.
pilih 2 daun pintu itu dua-duanya hidup. Bisa push, bisa pull, bisa dorong, bisa tarik. Maka Anda akan memilih yang mana? Dorong apa tarik? Kebanyakan milih dorong ya. Karena apa? Satu, energinya lebih mudah. Karena dorong itu memiliki daya energi lebih mudah daripada tarik. Ini energinya lebih gede. Yang kedua adalah Anda bisa multitasking. Analogi nih, misalnya tangannya lagi ngejinjing tas, belanjaan, Anda mau masuk, Anda bisa ngedorong pakai bahu, bisa ngedorong pakai kaki, atau bisa ngedorong pakai mulut. Tolongin dong, lu lihat gak gue sibuk, bukain dong. Gitu ya, bisa pakai mulut. Satu lagi adalah, selain itu, Anda akan lebih gampang untuk bisa memahami orang itu. Beda dengan tarik, dengan energi lebih gede. Dan kalau tarik nih, bayangkan ya, kalau tarik pintunya, pasti Anda mundur dulu kan, supaya jempol kaki nggak kejetet sama pintu. Enak nih ngomongnya kejetet gitu ya. Nah, begitulah hubungan Anda dengan orang lain. Kalau Anda narik orang untuk memahami isi kepala, isi hati, dan cara Anda bertindak, pasti ada kemunduran hubungan Anda dengan dia. Jangan-jangan itu yang penyebab hubungan Anda jelek dengan anak-anak. Ketika Anda mencoba untuk menarik dia, ikut cara berpikir Anda, dia mesti memahami perasaan Anda sebagai orang tua, dan dia mesti nurut sama tindakan yang Anda mau. Bisa jadi ada kemunduran di situ. Maka ada kan kalau dalam ilmu parenting, jadilah anak-anak ketika kita ngobrol sama anak-anak. Kan sebetulnya adalah mendorong, itu kalimatnya Mas Erwin tadi. Kita mendorong diri kita untuk masuk di dia. Karena manusia itu dibagi 3. Kepala, hati, dan tangan. Udah pada nyatet belum kayak aku? Kalau belum, nanti coba aja di playback, diulang lagi nih catatannya. Kepala, hati, dan tangan. Ya, manusia dibagi 3, kepala, hati, dan tangan. Kepala itu isinya tuh explicit knowledge, ilmu eksplisit yang bisa didapat dari sekolah, baca buku, lalala. Ada ilmu tacit knowledge, yaitu ilmu kejedot-jedot yang tadi Mas Erwin sampaikan. Ilmu kepentok-pentok sampai benjol gitu ya. Nah, itu adalah tacit knowledge. Bagian 2 hati. Dalam penelitian para psikolog, neurologis gitu ya, sama dokter adiksi kecanduan, ternyata ada 9 level emosi manusia, 6 negatif. Positifnya cuma 3 loh. Gak heran ya, untuk jadi orang baik kita susah. Karena setiap detik kita dihajar sama emosi negatif ada 6 jenis. Positifnya cuma 3. Jadi untuk jadi orang baik tuh kita upayanya kencang banget. Bagian ketiga adalah tangan. Bagaimana cara bertindak. Ya. Jadi dorong diri kita masuk ke pikiran dia. Cek dulu background sekolahnya apa nih orang nih. Cek dulu ilmu pengalamannya sejauh apa ya orang ini. Kemudian dorong diri kita ke level emosinya dia. Dia lagi negatif apa positif ya? Jangan lagi negatif minta duit, ya nggak keluar dong duitnya gitu loh. Bagian ketiga, dorong diri kita masuk ke cara dia bertindak untuk mempengaruhi dia. Nah, sehingga komunikasi jadi anget. Mulut jernih omongannya, nggak jadi sumber penyakit. 5 menit terakhir adalah milik Mas Erwin untuk memberitahu teman-teman yang ingin daftar di Talking atau memang mau mencari buku ini di mana nih kalau masih ada. Silakan. Ada di marketplace, ada di toko buku, masih ada. Terus kan kita mendengar istilah easier said than done. Ini kan kayak tadi ya, kepala, hati, dan juga tangan. Memang lebih gampang ngomong daripada mempraktikannya gitu. Sedangkan orang-orang yang keren adalah orang-orang yang walk the talk. Yang dia omongin itu dipraktikkan. Karena orang-orang itu mempunyai integritas dan tahu life purpose mereka seperti apa gitu. Nah, saya ingin highlight atau menggarisbawahi bagaimana sebuah penderitaan akan berbuah manis
ketika kita kemudian mau terus untuk bertumbuh. Artinya, yang diajarkan di Talking saat ini, kami mengganti approach. Nas, kalau dulu kami selalu mendengung-dengungkan tentang confidence, public speaking, impactful presentation is all about technical skills. Betul, itu adalah technical skills. Tapi belakangan tahun 3, bukan 3, mungkin 5-6 tahun yang lalu, saya bilang ke tim R&D, Research and Development, saya bilang, kayaknya kita mesti ganti approach. Karena kalau kita tetap mengajarkan tentang technical skills, itu tidak akan hidup di dalam diri atau jiwa setiap orang. Bahwa komunikasi itu harus lahir dari dalam dirinya. Jadi setiap orang harus walk the walk, talk the talk, atau walk the talk. Jadi punya integritas. Kalau lo bilang, kita tuh sebagai manusia harus saling menghargai orang lain. Artinya, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak melihat manusia berdasarkan jabatan mereka atau level mereka. Betul. Dan kalau dilihat orang aja, kita baru buang sampah di tong sampah. Betul. Tadi pas di hutan, kita lagi nangis, gelap, makin gelap, ada suara binatang buas sekali, suara yang kita nggak familiar gitu, terus kita ngeluarin tisu, kita buang kemana si tisu ini? Jadi integritas, walk the talk menjadi sangat penting untuk mematahkan easier said than done. Jadi setiap orang itu harus kemudian memahami yang belajar di Talking, bahwa personal development adalah you are dealing with yourself and you are competing with yourself to become a better person, gitu. Karena ini akan menderita. Tapi ingat ya, spektrum penderitaan yang kemudian akan muncul pelan tapi pasti, itu akan membuat juga sebuah manis, yaitu ketangguhan jiwa. Kita akan jadi orang yang tangguh. Di antara naik. Yes, di antara kehidupan yang serba uncertain and volatile, yang tidak menentu. Buset, hari gini ya, kemarin ngobrol dengan teman-teman psikolog, mereka bilang, gila, gue nggak pernah dengar ada pasien-pasien gue yang ngomongin tentang nggak bisa tidur, takut banget karena mikirin politik di negeri kita, perang di dunia ini. Kalau dulu kita mungkin ya udahlah ya, agak ya udah lo gue gitu. Tapi sekarang dunia modern dan juga kondisi ekonomi, politik, dan segala macam yang terjadi di dunia kita ini yang makin kacau semuanya, itu banyak sekali membuat orang menjadi anxiety, bahkan stres yang berkepanjangan. Tapi ketika kita tidak melatih diri kita dengan personal development, mempersenjatai diri kita dengan mental resilience yang tangguh, dan ditukar dengan penderitaan, ketidaknyamanan, mengenal diri, menurunkan ego, mendengar orang lain, respect orang lain dengan perbedaan yang ada gitu, sehingga kita bisa menjadi people person, bukan people pleaser. Itu adalah sebuah buah manis yang akan kita dapetin. Jadi akhirnya belakangan ini approach kami adalah lebih ke psikologis approach. Bagaimana sebuah emosi memengaruhi critical thinking seseorang, dan muatan-muatan yang ada di Talking ya kami isi itu segala macem lah. Nggak cuma tentang mental resiliency, nggak juga tentang winning mindset yang biasanya jagoan kamu bawain. Kita juga belajar untuk menjadi orang yang adaptif, belajar juga menjadi orang yang lebih relevan, belajar punya empati yang lebih besar. Aduh, banyak sekali gitu. Dan banyak sekali orang-orang yang terkaget gitu dengan approach di Talking gitu ya Nasya. Karena mereka lihat, oh ternyata untuk jago ngomong itu benerin dalamnya dulu ya. Lah, menurut lo, kalau dalam lo kagak bener, gimana congor lo, ngemeng lo gimana? Kan tadi kamu bilang analogi teko. Kalau yang di dalam juga si teko itu kagak ada airnya, betul. Dia ngomong apa? Ngomongnya kosong. Iya. Jadi ada orang ganteng kalau ngomong dalam hati ya gue bilang begini, cicing sih ya, cicing. Jadi kelihatan begonya lu, jadi gantengnya luntur, cicing ya. Ada satu lagi yang banyak orang melupakan. Semua orang tuh sekarang maunya shortcut. Pengen cepet. Ini kan memang
salah kaprah dari gara-gara teknologi ya. Oke, Semuanya pengennya instant. baik. Sedangkan banyak orang dengan pemikiran mereka yang sesederhana itu dan maunya cepat, tidak menyadari bahwa literasi menjadi makna dan magma dalam kemampuan berkomunikasi. Baik. Mas Win, terima kasih banyak. Tepat 13.30, 1 jam sudah. Jangan lupa Anda daftar di Talkin atau cek-cek dong di Talkin ada apa aja untuk Anda bisa berubah menjadi versi terbaik Anda. Sampai jumpa ya di edisi selanjutnya. I love you, Papi. I love you, sayang. Thank you. Terima kasih semuanya. Bye-bye.